Nggak harus pasti punya anak juga sih, aku juga nggak terlalu pengen juga sih. Saya ngerasa belum kayak cukup banget untuk ngurus orang lain selain diri sendiri gitu. Menurut aku ya agak ribet aja, mereka harus ngurus anak dulu baru bisa hangout. So we want to talk about a trend that is happening on Twitter, #childfree. Not having kids have gotten popular on the TikTok. Fenomena yang kemudian lebih dikenal dengan child free. Ini kampanye atau hanya mengomentari tadi kan dari kita Safitri, tapi konsep child free. Fenomena child free ini sedang memanas di lini masa tanah air. Sebelumnya kakak tahu soal child free nggak? Tahu sih. Tahu. Aku tahu. Tahu, pernah dengar? Tahu sih. Iya. Dari TikTok itu ya. Child free itu keputusan hidup tanpa anak. Child free itu yang gua tahu tuh kayak kita kayak nggak mau punya anak gitulah. Child free tuh biasanya orang-orang tuh kayak nggak mau punya anak di usia muda. Pendapat kalian tentang child free itu apa sih? Kalau aku pribadi ya itu kan pendapat orang masing-masing ya. Cuma kalau menurut aku sebagai orang tua pasti kalau kita punya anak lebih seneng lah. Aku nggak masalah sih untuk zaman sekarang karena kan pilihan juga ya mau punya anak apa enggak. Toh juga orang mikirnya sekarang kayak realistisnya lebih ke karir dan juga penunjang hidup gitu. Iya, Pendapatnya masing-masing. Jadi setelah mereka gitu. Mau punya anak apa enggak? Ya ada yang orang yang mau punya anak, ada yang nggak mau punya anak, ya bebas aja sih. Aku tergantung orang tuanya bang. Tergantung pasangannya aja. Pilihan aja sih itu sebenarnya. Sebetulnya nggak harus seumur hidup nggak punya anak, tapi lebih milih untuk menunda sih. Nggak harus setiap orang tuh harus punya anak atau apa. Kayak kita nggak bisa maksa seseorang buat berpikiran sama kayak kita. Dan pasti mereka udah mikirin dengan matang-matang kenapa mereka mau child free kan. Orang bisa bilang kayak gitu mungkin karena mereka tahu apa yang mereka udah pikirin matang-matang, apa kedepannya yang akan terjadi kalau mereka punya anak dan nggak punya anak. Dan menurut aku pilihan orang-orang yang child free itu justru mereka milih untuk nggak punya anak karena anak itu sendiri. Anak itu kan kebutuhan finansialnya banyak ya. Jadi mungkin mereka merasa kayak mereka belum cukup mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan anak itu sendiri. Jadi mereka memutuskan untuk child free gitu. Daripada mereka punya anak terus habis itu mereka nggak bisa memperlakukan anak mereka dengan baik, ya udah it's their decision. Tapi nggak sekedar cuma punya duit doang juga, tapi harus kayak punya pola pikir yang bagus, kesehatan mental yang bagus juga. Jadi nanti karena itu berdampak sama perkembangan anak juga. Kalau buat kalian sendiri, kalian mau child free atau punya anak? Kalau gue sendiri sih maunya punya anak. Karena kan biar punya keturunan, bisa ngelanjutin. Dan itu kan darah daging kita sendiri gitu loh. Cuma kalau sekarang sih mungkin belum dulu kali ya. Aku kayak lebih ke ya cita-citaku, apa yang mau aku capai dulu itu dulu sih paling. Kalau dari gue sendiri jujur gue lebih prefer untuk lebih punya anak sih. Aku enggak sih. Untuk gak punya anak. Kalau kakak sendiri? Sebenarnya mau, tapi kalau si cewek nggak usah. Kalau si cewek nggak usah. Pasti pengen lah. Yang satu mungkin karena faktor umur ya, biar kita nanti udah besar anak juga masih itulah, kita masih bisa lihat anak gitu. Anak itu jadi kayak obat aja sih mas, obat dari segala penyakit, kita jadi bahagia segala macem gitu sih. Kalau menurut aku jadi mempererat hubungan kekeluargaan juga sih kalau punya anak. Gue kadang suka main sama anak kecil, gue kadang suka bikin anak kecil ya bahagia lah pokoknya. Jadi gue pengen punya anak kecil sih kalau nanti gue married. Nggak harus pasti punya anak juga sih, aku juga nggak terlalu pengen juga sih. Ngelihat ekonominya aja juga kayak udah kayak gini, terus kayak ribet juga ya kalau dilihat-lihat gitu. Kalau aku dari dulu emang kepengen punya anak karena aku pengen jadi ibu. Aku alhamdulillah punya keluarga yang sangat amat baik. Jadinya aku punya pandangan tentang masa depan itu ya insya Allah baik. Saya ngerasa belum kayak cukup banget untuk ngurus orang lain selain diri sendiri gitu. Mungkin selama ini kayak ngelihat temen kan udah banyak yang nikah ya.
teman udah banyak yang nikah, jadi kayak ngeliat tuh dia cuma di rumah aja, terus jadi kalau mau hangout kemana-mana tuh agak ribet. Aku ngeliatnya, menurut aku ya agak ribet aja, mereka harus ngurus anak dulu baru bisa hangout. Jadi contoh kecilnya kayak kita punya hewan peliharaan. Nah itu kadang ngurus hewan peliharaan aja suka keteteran gitu, kayak overwhelmed banget gitu. Apalagi ngurus anak yang emang human being yang harus kita penuhi kebutuhan secara fisik dan mentalnya, kasih sayangnya, emosionalnya gitu. Nanti kan juga harus dipikirin anaknya nanti harus sekolah di mana, nanti dia harus dikasih pendidikan seperti apa. Misalnya nih, kalau ternyata nanti pasangannya itu memilih untuk tidak punya anak, menurut kakak gimana? Maksudnya apakah kakak maksudnya untuk ngobrol dulu atau justru ngikutin si pasangannya kakak ini? Pasti ngobrol dulu sih, Iya, ngobrol, kayak lebih milih alasannya ngobrol. kenapa, terus apa yang dipertimbangin juga kenapa untuk nggak punya anak gitu-gitu. Paling dikomunikasikan dulu sih, kayak kenapa dia nggak pengen punya anak, itu alasannya apa gitu sih. Nggak apa-apa sih, maksudnya menghargai opini dia dulu, kayak pilihan ya bisa diomongin baik-baik lagi gimana ke depannya. Kita kan selalu pasti punya alasan di balik itu. Mungkin kalau misal menurut dia kayak enggak, karena kita pengeluaran nanti banyak atau gimana, nanti kita pasti punya jalan keluar. Misalnya aku juga ikut kerja atau gimana, jadi kayak enggak semua kebutuhan itu ditanggung dia atau gimana kan. Itu kan bukan masalah urusan sendiri ya, tapi urusan berdua gitu. Kedepannya mau kayak gimana. Toh juga kan anak bukan cuma dilahirkan dan diberi makan gitu, tapi juga diberi pendidikan. Karena kan tanggung jawab punya anak kan besar ya, sampai dari hamil sampai dia sudah dewasa kan jadi tanggung jawab dari suami istrinya. Iya. Nanti pasti semua opini bisa akan berubah pada waktunya sih kalau udah ada emang alasan yang jelas gitu. Jadi nggak apa-apa sih, dilanjutin aja. Jadi ya dipikirkan baik-baik aja sih, kayak untuk jangka waktunya, atau misalkan kayak pasangan misalkan tidak setuju untuk punya anak sekarang, ya tidak mengapa gitu. Sebenarnya lebih tetap ngalah sih itu. Saya kan beda pendapat. Tapi kalau aku bilang nggak mau, mungkin untuk saat ini, tapi nggak tahu ya ke depan kalau misalnya udah settle secara karir, siapa tahu bisa kayak gitu. Jadi kalau sebelum nikah mungkin harus dikomunikasiin dia maunya gimana, aku maunya gimana. Jadi nanti pas nikah pun nggak ada yang berdebat soal child free nih. Kedepannya nanti orang pasti bisa berubah pikiran atau gimana. Misalnya sekarang ngomongnya nggak mau punya anak, tapi mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi bisa berubah. Bahkan besok mungkin bisa berubah, tiba-tiba punya anak. Menurut kakak sendiri? Saya ngalah mas. Kayak takut istri, takut istri. Apakah pesan yang kalian ingin sampaikan sama orang atau pasangan yang pengen punya anak dan yang child free? Buat yang pengen punya anak dulu. Ya buat pasangan yang punya anak, ya itu menurut saya juga bagus sih, karena biar mereka punya keturunannya dari darah daging sendiri, gimana bisa ngajarin, kalian juga bisa punya pengalaman masing-masing. Dan kalau mereka meninggal kan nantinya yang mungkin selalu ngedoain mereka kan dari anaknya sendiri yang pasti gitu. Anak tuh kan kayak anugerah gitu kan, jadi ya nggak apa-apa punya anak. Ya lebih kalau udah punya anak jangan disia-siain gitu anaknya. Kayak ada orang yang mau punya anak tapi malah maksudnya kayak ditelantarin atau apa. Jadi kayak ya udah sayangin anaknya gitu. Lakuin aja apa yang dia percayai aja gitu, gak usah keikut omongan orang-orang juga. Maksudnya kayak kalau misalkan memilih untuk child free ya udah, ya kan pasti ada konsekuensinya juga. Kan kita sering dengar istilah pejuang garis 2 ya. Pejuang garis 2 itu kan berarti dia emang benar-benar pengen punya anak. Dan untuk yang child free ya itu hak mereka sih. Toh juga kita kan bukan dari hasil orang tua yang child free juga gitu. Gimana ya bilangnya bang, kayak anak menurutku sebenarnya kewajiban, karena kan itu mewariskan keturunan juga. Dan ya semoga nanti masa depan anak juga bisa lebih dari kita, jadi ada generasi yang melanjutkan gitu mas, nggak berhenti di kita aja. Ya udah, kalau emang keputusannya itu nggak usah terlalu peduli apa kata orang, nggak usah terlalu ambil pusing apa omongan orang kayak gitu. Jadi kalau emang sama pasangan pun udah setuju untuk memilih itu, ya udah nggak apa-apa, dilanjut aja. Ini sih harus settle dulu bener-bener sama karir, karena kan punya anak itu berarti seumur hidup ya tanggungannya.
nggak bisa kayak berarti selesai kuliah lepas, itu nggak bisa menurut aku. Even udah nikah pun anaknya juga itu menjadi tanggung jawab orang tua kan, settle terus kayak bener-bener disiapin mental secara psikis juga, karena kalau kitanya juga masih ada psikis yang belum kelar, nggak bisa untuk punya anak, karena nanti yang akan jadi apa ya, ibaratnya karma buruknya di anak kayak gitu, lebih ke kayak gitu sih kalau aku gitu. Ketika anak-anak lo nanti lahir, jaga baik-baik, terus juga kalau punya anak tuh rasanya kayak bawanya happy. Kadang sih emang sulit, cuman ada berkatnya kok.